Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 dari praktikum kelas 3C akan memaparkan materi mengenai kedokteran nuklir. Berikut adalah tim-tim kami. Langsung saja dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kedokteran nuklir. Kedokteran adalah bidang kesehatan, bidang kedokteran yang memanfaatkan materi radioaktif untuk menegakkan diagnosa terhadap penyakit serta penelitian. Menurut WHO, cabang dari ilmu kedokteran yang memanfaatkan radiofragma dan peralatan deteksi nuklir yang dilengkapi perangkat lunak khusus untuk mengetahui fungsi dan atau anatomi organ tertentu dalam rangka diagnostik suatu kelainan atau penyakit dan atau terapi penyakit. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu ada komponen dari kedokteran nuklir. Nah, di sini ada beberapa komponen yaitu ada kamera gamma, PET scanner, kolimator, detektor, dan stationary probe. Nah, adapun fungsinya yaitu kamera gamma sebagai pendeteksi densitas gamma per unit area, energinya, dan arah cahaya dari suatu kedokteran nuklir itu sendiri. Nah, adapun PET scanner ini untuk mendeteksi radiasi positron yang dipancarkan oleh isotop radioaktif. Nah, di mana ini ada dua, yaitu ada yang sebagian dan keseluruhan. Kemudian ada kolimator. Nah, kolimator ini fungsinya untuk mengarahkan cahaya tunggal dari foton. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada detektor. Ini fungsinya untuk merubah energi sinar gamma menjadi sinar tampak. Kemudian yang selanjutnya ada stationary probe, yaitu fungsinya untuk mengukur pergerakan radioisotop dalam tubuh pasien serta menghitung jumlah radioaktivitas. Oke, next. Jadi di sini ada detektor. Detektor yakni alat yang dapat merubah sinar gamma menjadi sinar tampak yang dimana terdiri dari menurut physical composition yaitu ada isian gas, sintilasi, dan solid semikonduktor. Yang dimana sintilasi sendiri dibagi menjadi dua yaitu sintilasi organik dan sintilasi inorganik. Next. Oke, jadi selanjutnya adalah komponen-komponen dasar dari detektor. Pertama ada amplifier atau penguat pulsa listrik. Yang kedua, pencatat waktu untuk menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan sejumlah pencacahan yang diinginkan. Yang ketiga ada DC surge voltage, yaitu sumber dari tegangan. Lalu selanjutnya ada diskriminator yang berfungsi untuk sebagai penyeleksi pulsa. Lalu ada SCA atau penganalisis salur tunggal yang menerima pulsa-pulsa yang terletak pada suatu interval tertentu, kemudian interval divariasikan untuk mencacah jumlah tinggi pulsa yang berbeda. Lalu selanjutnya ada MCA atau penganalisis salur ganda yang sistem kerjanya itu sama dengan SCA, namun waktu pencacahannya itu lebih cepat dan dapat memunculkan pulsa-pulsa dalam bentuk puncak-puncak yang banyak. Lalu yang terakhir ada alat pencatat atau scaler ya untuk menampilkan hasil pencacahan. Next. Oke, yang berikutnya yaitu ada detektor isian gas. Di sini detektor isian gas dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu detektor kamar ionisasi, detektor proporsional, dan juga detektor Geiger-Müller. Untuk detektor kamar ionisasi sendiri beroperasi pada tegangan paling rendah. Jumlah elektron yang terkumpul di anoda sama dengan jumlah yang dihasilkan oleh ionisasi primer. Dalam kamar ionisasi ini tidak terjadi pelipat gandaan atau multiplikasi jumlah ion oleh ionisasi sekunder. Dalam daerah ini dimungkinkan untuk membedakan antara radiasi yang berbeda ionisasi spesifikasinya, misalnya seperti antara partikel alfa, beta, dan juga gamma. Yang kedua yaitu ada detektor proporsional. Detektor proporsional ini sendiri beroperasi pada tegangan yang lebih tinggi daripada kamar ionisasi. Daerah ini ditandai dengan mulai terjadinya multiplikasi atau pelipat gandaan gas yang besarnya bergantung pada jumlah elektron, mula-mula, dan tegangan yang digunakan. Yang ketiga yaitu ada detektor Geiger-Müller.
Pada detektor ini, tegangan akan mengakibatkan proses ionisasi yang terjadi dalam detektor menjadi jenuh. Pulsa yang dihasilkan tidak lagi bergantung pada ionisasi mula-mula maupun jenis radiasi. Jadi, jenis apapun akan menghasilkan keluaran yang sama. Detektor Geiger-Müller juga hanya dipakai untuk mengetahui ada atau tidaknya radiasi. Oke, selanjutnya yaitu radiasi yang skema detektor isian gas sendiri. Yang pertama itu radiasi yang mengisi detektor akan mengionisasi gas dan menghasilkan ion-ion positif dan ion-ion negatif, di mana jumlah ion yang akan dihasilkan tersebut sebanding dengan energi radiasi dan berbanding terbalik dengan daya ionisasi gas, di mana daya ionisasi itu berkisaran 25 elektron volt dan sampai dengan 40 elektron volt. Ion-ion yang dihasilkan dalam detektor tersebut akan memberikan kontribusi berbentuk pulsa listrik ataupun arus listrik. Hal ini juga dapat terjadi sangat cukup pada medan listrik di antara dua elektroda, yang dimana medan listrik ini dapat diatur melalui pengaturan dengan tegangan kerja HF detektor tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah skema detektor sintilasi. Detektor sintilasi itu terdiri dari bahan-bahan sintilator yang berfungsi menghasilkan percikan cahaya apabila dikenai radiasi pengion. Bahan sintilator ini salah satunya adalah photomultiplier yang dapat mengubah percikan cahaya yang dihasilkan bahan sintilator menjadi pulsa listrik. Jadi alurnya itu radiasi mengenai bahan sintilator nanti akan dapat memancarkan cahaya lalu mengenai PMT atau photomultiplier sebagai katoda untuk penguatan percikan cahaya yang selanjutnya akan diubah menjadi pulsa listrik. Lalu untuk photomultiplier sendiri nantinya terdiri dari tabung hampa yang kedap cahaya, memiliki fotokatoda yang berfungsi untuk sensor cahaya pada salah satu ujungnya. Lalu fotokatoda ini akan memancarkan elektron bila terkena percikan cahaya. Lalu elektron ini akan diarahkan menuju diode yang akan memancarkan beberapa elektron sekunder, selanjutnya diarahkan menuju dinode kedua dan dilipat gandakan begitu seterusnya. Lalu pada dinode ketiga dan seterusnya hingga elektron yang dihasilkan itu cukup banyak. Kumpulan elektron ini selanjutnya akan diubah menjadi pulsa listrik dengan kapasitor. Next. Oke, selanjutnya adalah detektor sintilasi organik. Detektor sintilasi organik adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi radiasi nuklir, seperti sinar gamma, dengan memanfaatkan sintilator organik sebagai bahan sensitifnya. Jadi contoh dari detektor sintilasi organik itu ada 3. Yang pertama, steel band, yang kedua xenon, yang ketiga krypton. Yang steel band adalah bahan sintilator kristal organik yang memancarkan cahaya saat berinteraksi dengan radiasi nuklir. Lalu detektor xenon adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas xenon dalam sampel. Lalu yang ketiga adalah detektor krypton, yaitu detektor yang digunakan untuk mendeteksi atom krypton netral yang sangat sensitif. Selanjutnya ada detektor sintilasi inorganik. Detektor sintilasi inorganik menggunakan kristal inorganik sebagai bahan sintilator yang dapat menghasilkan cahaya saat terjadi interaksi dengan partikel atau radiasi. Contohnya adalah NaLTI yang merupakan detektor jenis sintilasi berupa kristal tunggal natrium iodida yang didoping dengan sedikit talium. NaLTI digunakan untuk mengukur radiasi gamma dan sinar X. Sedangkan untuk CSLTI menggunakan kristal cesium iodida sebagai bahan sintilator dengan penambahan talium untuk meningkatkan efisiensi sintilasi. Sama seperti NaLTI, CSLTI juga digunakan untuk mendeteksi radiasi gamma. Next. Dan untuk yang terakhir ada detektor semikonduktor. Detektor ini menggunakan bahan semikonduktor sebagai bahan aktifnya. Bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah silikon dan germanium. Detektor ini memiliki keunggulan yaitu lebih efisien dibanding dengan detektor isian gas karena terbuat dari zat padat, mempunyai resolusi yang lebih baik dari detektor sintilasi. Bahan isolator dan semikonduktor tidak dapat meneruskan arus listrik.
Oke, tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.